Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Sinta dengan NIM 2248 201075. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi bahan alam, yaitu minyak atsiri. Nah, untuk definisinya yaitu minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam makanan. Minyak ini juga disebut minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar menguap. Selanjutnya itu adalah ciri utamanya. Yang pertama itu ciri yang berwujud cair pada suhu ruang. Yang kedua, mudah menguap atau terbang. Yang ketiga, menghasilkan aroma tertentu. Untuk kandungannya, minyak atsiri umumnya terkandung pada suatu bahan tanaman. Umumnya terdiri dari beberapa senyawa, di antaranya sangat termolabil atau tidak tinggi pada perlakuan suhu tinggi. Di sini ada metodenya. Yang pertama itu destilasi. Tahapannya itu persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya itu senyawa rusak karena menggunakan panas, dan kelebihannya itu teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Yang kedua itu ada press, di mana tahapannya itu berupa persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Selanjutnya kelebihan itu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Lanjut yang ketiga itu ada pelarut organik. Eh, Tahapannya itu persiapan ekstraksi pemisahan. Nah, kelemahannya itu pemisahan lebih sulit, teknologinya mahal. Lanjut untuk kelebihannya itu waktu cepat, senyawanya tidak rusak karena panas. Yang keempat itu ada enfleurasi, yaitu tahapannya itu persiapan, ekstraksi, terus pemisahan. Kekurangannya itu pemisahan lebih sulit, lalu waktu yang lebih lama. Untuk kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima itu ada maserasi lemak panas. Tahapannya itu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kekurangannya itu pemisahannya lebih sulit, waktunya lebih lama, dan mudah rusak ketika terkena panas. Yang untuk kelebihannya itu ada teknologinya sederhana. Selanjutnya itu fraksinasi dan isolasi. Definisinya yaitu fraksi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah atau memisahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Yang kedua itu tujuan. Eh, yang pertama mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua itu melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Yang ketiga itu ada fraksinasi, ada ekstraksi cair-cair, kromatografi kertas atau KLT, lalu ada kromatografi kolom, vakum liquid, terus size exclusion sama solid. Uh, Untuk ekstraksi cair-cair ini ada peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, dapat diprediksi senyawa terlarut. Non-polarnya itu ada lemak, lilin, untuk semipolarnya itu kumarin, dan polarnya itu flavonoid, glikosida. Eh, Bisa dilihat di slide ini ada gambarnya. Selanjutnya itu ada kromatografi. Yang sebelah kiri ini adalah alatnya. Nah, di sini ada fase-fasenya. Fase gerak, fase diam, sama mekanisme, terus nama metodenya. Lanjut untuk kromatografi lapis tipis itu prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Pada fase diam itu ada zat padat, pada fase gerak itu cairan, fase diam berupa serbu halus yang berfungsi sebagai permukaan. Terus ada penyebabnya, yaitu fase diam yang sering dipakai
seperti silika gel, alumina, dan lain sebagainya. Untuk ukuran vertikal itu 0,1 sampai 40. Lalu semakin halus partikel adsorben, maka perambatan semakin lambat. Untuk fase geraknya itu punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Nah, untuk isolasi komponen campuran itu disedot dengan vakum, lalu disaring, terus dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, terus disaring dengan gelas sinte. Yang kedua, analisis kuantitatif. Ada grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer. Lalu yang kedua itu bercak diisolasi lalu disaring, yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Nah, kelebihannya itu ada waktu retus cepat, 15-60 menit, terus simple, lalu ada jumlah zat yang diperiksa cukup kecil. Yang terakhir itu kondisi kromatografi untuk dioptimalisasi resolusi senyawa spesifik. Untuk kelemahannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Lanjut kita masuk ke pemurnian, di mana metodenya untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Dan untuk prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Dan untuk tujuannya itu untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau lautan yang telah tercemar oleh zat lain. Untuk pemisahannya berdasarkan peristiwa fisika dan atau kimia, yang fisika tidak dapat mengubah zat selama pemisahan. Nah, secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Untuk definisinya, proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Untuk prinsip kerjanya yaitu yang pertama, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Yang kedua, ketika larutan jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Untuk metode rekristalisasi, kelebihannya itu dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya. Yang kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Yang ketiga, zat pengotor mudah dipisahkan dari kristal. Dan yang keempat, itu metode pemisahan campuran cair padat. Yang paling baik adalah metode rekristalisasi. Untuk kelemahannya itu, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar, jika tidak maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Selanjutnya itu ada dekantasi, di mana definisinya pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung. Untuk prinsip kerjanya didahulukan dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Yang kedua itu cairan yang lebih bersih dituangkan dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapatkan cairan yang lebih bersih. Dan metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan yang tertinggal di sedimen atau pada partikel sedimen yang termasuk ke dalam cairan. Dan untuk temperatur dan pelarut yang digunakan itu untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak saling bercampur harus memiliki perbedaan massa jenis. Untuk kelebihannya dan kekurangannya itu untuk kelebihan desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Sedangkan kekurangannya itu dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, terus tidak dapat digunakan untuk bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Untuk sublimasi, itu proses di mana suatu senyawa melalui konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Yang kedua itu dengan cara memasukkan pada suatu sistem vakum. Yang ketiga itu pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Yang terakhir itu sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya.
Itu di bawah tuh ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya itu untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan molekul lain, lalu mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak menguap. Untuk kekurangannya hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap, tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang berbedaan. Titik didih rendahnya membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Komputasi bahan alam itu dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika. Di bawahnya juga ada terlihat gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.